Titisan Arjen Ruben Ok, cerita di balik pertemuan Haye Miliano. Anak Depok siap susul. Australia semakin keder lihat skuad timnas. Pertemuan FC Utrecht kontra Almere pastinya menimbulkan banyak pertanyaan bagi para pecinta timnas Indonesia. Bagaimana tidak, di laga ini terdapat pertemuan antara Tom Haye serta Miliano Jonathan yang saat ini sedang diprospek oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Dan banyak yang berasumsi bahwa pertemuan kedua klub ini membawa misi tersendiri untuk Tom Haye supaya bisa merayu Miliano segera gabung timnas Indonesia. Miliano Jonathan sendiri memang menjadi target utama Kluivert karena gaya permainan Miliano sangat mirip dengan legenda Belanda Arjen Robben. Hal itu sempat ia lakukan ketika Miliano bermain melawan Almere kemarin. Dengan cara menyisir sisi kanan, Miliano mencoba melakukan akselerasi ke tengah, lantas menembakkan bola dari luar kotak penalti lewat kaki kirinya. Namun beruntung bola masih mengenai mister gawang. Performa Miliano yang memiliki skill individu luar biasa ini pastinya membuat fans timnas Indonesia menginginkan Miliano cepat bergabung ke timnas Indonesia. Pasalnya saat ini kita memang minim pemain di sayap kanan yang mampu melakukan aksi individu untuk bisa mengiris sisi pertahanan lawan. Jika Miliano setuju untuk bergabung, pastinya bisa menambah berbahaya sektor penyerangan. Bayangkan kita sudah memiliki Ole yang akan diduetkan bersama Ragnar, ditambah kecepatan Miliano. Pastinya akan membuat tim seperti Jepang pun akan berhati-hati ketika bertemu timnas Indonesia. Kembali ke laga Almere kontra FC Utrecht, Tom Haye, gelandang andalan Almere City dan pemain keturunan Indonesia, kembali menunjukkan perannya sebagai motor permainan tim. Berposisi sebagai gelandang tengah, Haye sukses mengatur tempo permainan dan menjadi salah satu pemain kunci dalam strategi bertahan dan serangan balik Almere City. Meski tak mencetak gol ataupun assist sesuai julukannya, sang profesor mempraktikkan aksi-aksi jenius guna membantu manuver tim. Gol Kadile lahir berkat kemampuan Yahud pemain berdarah Solo tersebut dengan merancang 4 sentuhan terakhir sebelum bola bersarang ke gawang. Kronologinya, Tom menerima operan bek Theo Barbet yang menyerahkan bola dari area lingkar tengah lapangan. Pergerakan Tom menarik 4 pemain Utrecht untuk mengelilinginya. Namun dia berhasil lolos dari kepungan dan memberikan bola kepada Hamdi Akujobi yang berada di sisi kanannya. Akujobi melanjutkannya dengan umpan kepada Cornelius Hansen yang bebas kawalan di sayap kanan serangan. Hansen merangsek mendekati kotak penalti dan melemparkan umpan rendah ke tengah. Bola sempat memantul kena Charles Burns sebelum mengenai kaki Kadile yang menuntaskan skenario dengan tap in ke dalam gawang Utrecht. Laman Eredivisie mencantumkannya sebagai assist dari Brim. Selain mengarsiteki kemenangan Almere City, Tom Haye nyaris mencatatkan 2 assist brilian yang gagal dikonversi menjadi gol. Dan menurut data dari WorldScout, Haye mendapatkan rating 7,1 dalam laga ini. Ia mencatatkan 1 tembakan yang diblok, sekali memenangkan duel udara, 2 tackle sukses, 3 sapuan dan 1 intercept. Kontribusinya di lini tengah membantu Almere mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir berbunyi. Haye ditarik keluar pada menit ke-76 dan digantikan oleh Adi Nalik. Dengan sama-sama menjadi pemain penting di klub masing-masing, pastinya semua fans timnas Indonesia berharap Haye bisa segera membujuk Miliano untuk bisa bergabung bersama skuad Garuda. Meski tak ada kata-kata resmi dari Tom usai laga tentang Miliano, namun seperti biasa, hal ini biasanya menjadi kejutan PSSI untuk bermain senyap, namun pasti untuk menambah amunisi baru sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia dimulai. Pasalnya, Miliano juga mendapatkan bujukan langsung dari sang kakek yang saat ini tengah tinggal dan menetap di Depok. Di saat timnas Indonesia sedang melakukan banyak tambahan pemain serta perombakan secara masif, rival kita selanjutnya yaitu Australia mendapatkan berita buruk. Menurut laporan Yahoo News,
Iran Kunda mengalami cedera saat membela Grasshoppers melawan Lugano pada Minggu 9 Februari 2025 lalu. Striker berusia 19 tahun itu tampil sejak menit awal dan sempat menyumbang satu assist sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-36. Meski begitu, Iran Kunda saat ini masih menjalani proses pengecekan lebih lanjut apakah cedera pada pergelangan kakinya parah atau tidak. Jika parah, dia terancam absen saat Australia bersua timnas Indonesia di bulan Maret mendatang. Harapan Nestori Iran Kunda untuk dipanggil ke skuad Socceroos dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA bulan depan melawan Indonesia dan Cina tampaknya terancam setelah dia mengalami cedera pergelangan kaki saat bermain untuk klub Swiss, Grasshoppers, tulis laporan Yahoo News Selasa 11 Februari 2025. Iran Kunda terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-36 dalam pertandingan Swiss Super League yang berakhir imbang 1-1 melawan Lugano. Dipahami bahwa Iran Kunda akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya, sambungnya. Tidak hanya Iran Kunda, ada juga Jordan Boss yang mengalami cedera saat membela klubnya Westerlo kontra Standard Liège. Sama seperti Iran Kunda, bek sayap kiri itu masih dalam pengecekan lebih lanjut terkait kondisi cederanya. Jordan Boss, bek kiri Westerlo, klub Belgia, juga mengalami masalah hamstring dan hanya bertahan 24 menit sebelum digantikan dalam kemenangan 4-2 timnya atas Standard Liège. Terang Yahoo News. Mantan pemain Melbourne City itu juga akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui apakah cederanya akan mempengaruhi peluangnya bermain untuk Australia bulan depan. Melihatnya banyaknya pemain Australia yang cedera serta adanya tambahan pemain untuk Indonesia, pastinya membuat timnas Australia ketar-ketir jika kalah saat berlaga di kandang sendiri.